Apa kabar? Halo guys. Tamu spesial dari Bapak Heru Hasubolo. Kita juga fungsi promosi, melakukan promosi ekonomi. Kalian juga pekerjaan penting. Iya. Membawa nama Indonesia. Membawa nama Indonesia. Negara ini sangat kecil ya. Dampak dari COVID bukan kepada otoritas Australia agar mereka bisa mencatat dan menindaklanjuti. Oh, ini Indra nih seorang cowok yang diidam-idamkan, Pak. Oh gitu. Wah guys, welcome back to Leaders TV. Nggak boleh ngomong keras guys, jadi aku udah di rumahnya kediaman Pak Heru. Bagaimana keseruanku, ntar aku buka Q&A bersama Pak Konsul, dan aku nggak sendiri, aku bersama Tidak bukan real otong ganteng in the house. Gemeteran guys. kita sebagai anak UAV akan nanyain seputaran anak UAV aja, juga beberapa pertanyaan yang dititipkan oleh teman-teman di Instagram juga. Ya nan, masa ini Pendekat seorang gitu. bukan siapa-siapa. Let's go. Dan, sebelum kita mulai, jangan lupa juga subscribe channel ini karena ini sangat penting guys. Oke, let's go. Guys, so ini bakal vlog yang paling seru guys. By the way nih Pak, kita itu sedang kedatangan adik-adik WHV atau Working Holiday Visa dari Teamwork Pak. Wow, jauh sekali. Jauh sekali. Oh, oke. Bapak tahu Pak, kalau dari Teamwork kemari naik kereta berapa jam Pak? Berapa ya? Mungkin 5-6 jam? Ya, sekitar itu Pak, 6 jaman lebih. Tapi kalau drive sendiri itu sekitar 4,5 jam Pak. Wow, tapi tetap aja itu jauh banget. Jauh. Dan sekarang mereka sudah ada di sini Pak. Oke, suruh masuk. Oke, gimana kalau kita panggilkan ya? Ya. Oke, data tajam dijemput Pak. Apa kabar? Oke, halo guys, apa kabar? Selamat datang ya di sini ya. Ya, sebuah kehormatan bisa diundang. Luar biasa ini. Berapa jam dari sana? 4,5 jam drive ya. Wah. Demi konten. Semangat sekali dan kuat sekali. Tapi yang paling seneng aku lihat teman-teman ini selain kuat juga wajahnya cerah-cerah nih. Cerah banget karena mau collab dengan Pak Heru Hasubolo. Sekali guys. Oke, saya akan perkenalkan dulu guys ya. Selamat datang di Lil Deds TV. Welcome back to Lil Deds TV. Bersama saya juga di sini temannya Kang Deda yang selalu jadi helper dayang. Anak Agung ada Indra Cianata, bisa dipanggil Indra. Seorang Working Holiday Visa juga. Jadi ini vlog yang sangat dinantikan. Kita kedatangan tamu spesial dari Bapak Heru Hasubolo, Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk wilayah New South Wales, South Australia dan Queensland, memegang 3 state guys. Jadi beliau ini adalah bapaknya orang Indonesia yang ada di Sydney, Australia. Bapak konjen kita. Jadi kalau ada apa-apa, ya beliau deh yang kita cari-cari guys. Kalau ada apa-apa, iya maksudnya kalau ini ya butuh bantuan hukum ataupun perlindungan dari hukum negara Indonesia yang ada di wilayah tadi yang saya sebutkan. Oke guys. Nah, sekarang pertanyaan yang ditunggu dari semua followerku, subscriberku juga. Yang boleh tahu Pak, apa sih tugasnya sebagai Bapak Konsul Indonesia di sini? Banyak sekali. Jadi sebagai wakil pemerintah Republik Indonesia yang membawai 3 state tadi yang disebutkan Pak Ardana, adalah pertama tentu mewakili pemerintah, representing ya. Jadi mewakili pemerintah Republik Indonesia yang ada di 3 wilayah ini. Tentu saja kami berkoordinasi dan bekerja sama dengan seluruh perwakilan yang ada di Australia. Kita punya
5 perwakilan di Australia. Ya, jadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney yang membawahi 3 state, New South Wales, Queensland, dan South Australia. Kemudian ada Konsulat Jenderal kita di Melbourne yang membawahi Victoria dan Tasmania. Kemudian ada Konsulat Jenderal kita di Western Australia, di Perth. Dan juga ada konsul kita di Darwin, dan tentu saja kedutaan besar kita di Canberra, Australia. Selain mewakili, juga melakukan pelindungan. Seperti yang disampaikan oleh Mas Ardana, adalah melindungi warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia yang ada di sini. Tahu nggak, ada Badan Hukum Indonesia ada di sini apa aja? Waduh. Kalian harus tahu. Sekarang Kemarin naik apa ke sini, ke Australia? naik pesawat. Pesawatnya Garuda Indonesia kan? Apa ya waktu itu? Kita lupa. Kita Malindo, Pak. Oh, Malindo masuk sini? Iya. Ya, masuk ya, sini. ya. Oh, oke. Garuda Indonesia ada di sini. Itu Badan Hukum Badan Negara Hukum Ibu juga. Oh. Republik Indonesia. Kemudian ada Telkom Internasional. Oh, Telkom. Ya, jadi kalau teman-teman kalau punya HP Telkomsel. Telkom Internasional ada di sini. Nah, tentu saja dengan servis yang berbeda. Beda. Kemudian yang ketiga ada Pertamina Lubricant. Pertamina, ya, Pertamina khusus untuk minyak pelumas, mereka ada di sini. Nah, itu fungsi pelindungan. Kita juga fungsi promosi, melakukan promosi ekonomi, investasi, kebudayaan, hubungan antar masyarakat madani, people to people connection, dan masih banyak lagi yang kita lakukan di wilayah kerja di 3 state tadi. Wow, sangat banyak guys. Jadi kita baru tahu nih sekarang. Iya, kita baru tahu sebagai anak working holiday visa Indonesia. Juga gimana sih rasanya, Pak, jadi orang terpilih untuk konsul Indonesia di sini? Ini adalah penugasan dari pemerintah Republik Indonesia untuk di Australia ini. Jadi ini amanah yang harus saya jalankan dengan sangat baik. Bagian penting daripada memperkuat hubungan Indonesia dan Australia. Itu pekerjaan sangat penting kan? Tentu saja. Kalian juga pekerjaan penting. Iya. Membawa nama Indonesia. Untuk Iya, Indonesia. Iya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih tanggapan Bapak tentang overseas flight yang akan dibuka tahun ini? Itu pertanyaan sering ditanyain kan? Banyak teman-teman dari Indonesia nanyain kapan sih Australia buka flightnya untuk Indonesia. Ya, Oke. ya, ini memang merupakan kebijakan pemerintah Australia dalam rangka untuk menangani atau penanganan COVID ini. Salah satunya melalui pembatasan orang asing untuk masuk ke Australia. Untuk masuk kecuali Saat ini hanya diperbolehkan bagi warga negara Australia yang masih ada di luar negeri yang ingin masuk ke Australia, dan juga permanent resident. permanent resident. Jadi PR. Jadi selain dan juga diplomat yang memang bertugas di sini. Oke. Bertugas di Australia. Nah, selain itu mereka masih belum, karena masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari penanganan pandemi COVID-19 di Australia, dan alhamdulillah memang negara ini sangat kecil ya dampak dari COVID dari sisi orang yang terkena imbasnya. Namun demikian mereka sangat berhati-hati. Saat ini baru saja diluncurkan vaksinasi bagi warga negara Australia. Ya, Jadi, mungkin setelah beberapa bulan nanti mereka akan mereview, dan mudah-mudahan saya dengar kalau tidak salah akhir tahun ini akan dipertimbangkan untuk dibuka kembali. Waduh, Ya. kabar baik nih guys untuk ini. teman-teman. Ini kabarnya update, benar-benar update dan up to date dari Bapak Konsul kita yang ada di Sydney, Australia, guys. Jadi pertanyaan kalian udah terjawab ya. Nih, Tapi harus Pak, nonton nih. ya, by the way kan kalau sekarang ini kita lihat ya Pak dari berbagai macam media dan sumber-sumber informasi lainnya bahwa apapun yang dikeluarkan pengumuman dari government Australia, artinya itu kan kita tidak bisa secara signifikan meyakini itu 100%. Karena memang suka berubah-berubah juga ya Pak ya. Betul. Sambil melihat bagaimana situasi perubahan daripada itu sendiri. Jadi bisa lebih cepat ataupun bisa lebih lambat. Betul ya Pak ya? Ya, intinya pemerintah Australia sangat berhati-hati dalam memberikan kebijakan tentang arus masuk dan keluar, karena mereka betul-betul ingin memastikan dulu
kesiapan di dalam negerinya baik dan lancar. Sebenarnya masih banyak warga negara Australia yang masih stranded di luar negeri yang belum bisa masuk. Dan ini juga merupakan perhatian pemerintah mereka. Jadi kalau bagi teman-teman yang ingin masuk ke Australia memang harus sering-sering melihat update dari kebijakan pemerintah dan berita-berita yang ada di Australia mengenai itu. Terima kasih atas jawaban yang Bapak berikan tadi. Saya mau nanya lagi satu nih untuk saya. Apa sih biasanya masalah-masalah yang didapat warga Indonesia di Australia ini yang perlu bantuan langsung dari Bapak sendiri? Dari hukum dari hukum wilayah di Bapak Indonesia sendiri, yang ada di sini ya. Iya. Kebetulan di wilayah kerja kami di New South Wales, Queensland dan Australia tidak terlalu banyak kasus-kasus besar yang memerlukan keterlibatan dari pemerintah, which is dari KJRI. Utamanya hanya kasus-kasus kekonsuleran, ya, kasus-kasus kriminal atau kasus-kasus karena deportasi atau proses yang masih belum selesai di sini, di mana kami harus memastikan hak-hak mereka yang disebut dengan hak kekonsuleran. Hak konsuleran itu sebenarnya adalah hak bahwa mereka ini diperlakukan dengan baik, ada pendampingan hukum, dan tentunya hak-hak mereka sebagai warga negara dilindungi, hak untuk berkomunikasi dengan keluarganya, hak diperlakukan sebagaimana mestinya sebagai manusia di sini. Ya, itu kita harus memastikan sehingga kita perlu terlibat dengan otoritas di sini. Oke Pak. Biasanya kalau bicara masalah deportasi Pak, itu proses dan langkah-langkahnya dari si individu ini akan dideportasi. Biasanya proses-prosesnya bagaimana saja tuh Pak? Ini kalau deportasi itu ada beberapa kasus yang pernah kita tangani ya. Yang pertama itu karena memang mereka overstayer yang sudah melanggar batas waktu keimigrasian, hukum keimigrasian, sehingga mereka memang dan tidak ada surat-surat yang sah, sehingga mereka pilihannya memang harus ke sana. Ya, itu ada beberapa. Biasanya mereka berkoordinasi dengan kita menyangkut dokumentasinya. Kalau mereka tidak terlibat kriminal, biasanya prosesnya biasa saja. Tapi kalau terlibat kriminal dan sebagainya, memang kita juga berkoordinasi dengan instansi kita di dalam negeri, kepolisian, imigrasi ya. Karena ada proses hukum yang masih berjalan, seperti itu. Oke. Terus begini Pak, ini kita ke topik yang lainnya Pak ya. Biasanya di dalam katakanlah ini kan KJRI Pak, Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Maroubra. Itu kan untuk aparat hukum biasanya mendatangkan polisi ataupun aparat hukum lainnya dari Indonesia, atau memang sudah ada di Australia ini Pak untuk memberikan perlindungan hukum tersebut Pak. Kalau contohnya kan ada pengamanan di KJRI jika ada yang mau demo atau apa seperti itu Pak. Kita tidak ada aparat khusus kepolisian yang ditempatkan di Australia kecuali di Canberra yang berupa liaison officer dari atau atasnya kepolisian yang ada di Canberra. Kalau kami di KJRI biasanya kalau ada terjadi kejadian misalnya ada demonstrasi atau ada sesuatu yang terkait dengan kriminalitas, itu kita berkoordinasi dengan kepolisian setempat, itu kepolisian Australia. Ya, kepolisian Australia, baik itu pada tingkat distrik maupun pada tingkat federal. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi menyerahkan kepada otoritas setempat untuk melakukan fungsi perlindungan khususnya perlindungan premises kita kalau terjadi sesuatu. Oke Pak. Ini kan tadi ini adik-adik dari WHP ini udah banyak nanya nih Pak. Sekarang Bapak ada pertanyaan khusus nggak? Pasti dong. Kita belum belajar guys. Pasti dong. Belajar dulu ini guys. Ya, pertama, mengapa teman-teman tertarik ikut WHP ke Australia? So, ini channel gue guys. Coba aku jawab. Kenapa saya tertarik untuk sini Pak? Karena saya ingin mengeksplor lebih dan memperluas pengalaman tentang dunia kerja. Saya dengar Australia itu juga gajinya itu besar banget. Salah satu alasannya. Salah satu alasannya gajinya besar juga. Bukan karena ingin menikmati daging kanguru, daging bonusnya. Dan juga saya lihat di explore Google juga keindahan Australia itu sangat indah banget.
dari kalah hampir sama lah kayak di Indonesia. Ya, Oke. ya. Kalau Bung, Kalau saya pribadi sih di sini WHP ini adalah salah satu momentum yang sangat baik antara kerjasama Indonesia dengan Australia, di mana mereka membuat kesempatan untuk orang-orang muda yang minimal berumur 21 sampai maksimal 30 tahun untuk bisa masuk ke Australia dengan cara yang baik dan benar. Dan di sana kita dapat kesempatan yang seperti Gung Deda bilang, mengeksplor Australia ya. dan juga tentu saja mencari pundi-pundi dolar, Pundi-pundi rupiah. untuk teman-teman semua, dan mencari relasi juga kan, relasi orang asing dari teman Australia ataupun dari bagian negara lainnya. Oke. Jadi menurut saya sih WHP ini benar-benar mantap. Keren banget. Keren banget, guys. Peluang Oke. di sini. Ya, ya. Oke, by the way kalian di sini sudah berapa lama masuk ke Australia ini dari tahun berapa? Oh, Udah tahun berapa juga di sini? Oke. Jadi kita maksudnya nih barengan. Barengan. Kita ini seorang sahabat Wih, dari kampus. Satu kampus. Jadi kita masuk Australia itu tahun 2020 8 Januari. Oh, sebelum Oh, 8 Januari. Iya. sebelum Covid merebak. Sebelum di sini. Covid. Beruntung Januari. banget nih guys. Beruntung sekali Beruntung kita, nih guys, guys. beruntung. Februari tutup border. Nggak tahu kenapa kita bisa pikir oh 8 Januari kayaknya paling bagus nih. Kita berangkat 8 Januari itu kita Di saat kita baru selesai tamat wisuda ya tamat wisuda. tahun lalu bulan November November. kita baru lulus kuliah dan langsung Iya. berangkat ke Australia bulan Januari. Dan hebat itu banget. merupakan pelarian, mungkin kalian udah biasa dengan gaji besar. Betul, Ya, itu salah satu. waktu di Amerika. Dan kalau mau ngelanjutin pekerja setelah lulus dari S1-nya, mau kerja apa nih gue? Kalau seumpamanya gajinya nggak sebesar yang pernah didapetin di luar negeri, makanya mungkin pilih Australia ya. Ya, betul. Terus langkah selanjutnya setelah kalian ini selesai nih masa WHV-nya, tujuan kedepannya mau pulang atau mau melanjutkan Ya. tinggal di sini? Nah jadi working holiday visa itu kan cuma bisa untuk 3 tahun. Berlaku 3 Jadi tahun. setelah 3 tahun kalau kita kurang puas untuk Umurnya di bawah tinggal 30 tapi ya Iya. 3 tahun itu. 3 tahun tuh harus umurnya tetap di bawah 30. Jadi kan pengen explore lagi seberapa jauh sih Australia itu. Nah, Kita mungkin beralih ke student. Nanti kan Student, kita bisa ya. belajar juga di sini, mengeksplor lebih dan memperluas teman kita di Australia. Ya. Bagus Sambil banget. belajar ya. Student gitu. Nanti kan seumuran kita jadi jatuhnya. Ya. Tadi bikin relasi dengan banyak teman-teman WHV yang lain tuh dari mana aja yang jadi di teman-teman tempat sudah tahu? kita sekarang ini Taiwan, Vietnam, Vietnam, Cina, Jepang, 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 Korea. Oke. Jadi di Dan satu tempat Eropa juga ada. Ya, Eropa juga ada. Jadi satu Oke. tempat kerja itu kita bisa bertemu dengan WHV negara-negara Oke. lain. Jadi Oh. kita Multicultural, bertukar Budaya lah. budaya dan pengalaman kerja Iya, juga. iya. Jadi kita sharing, kayak gimana sih perjalananmu setahun di sini? Ya. Kayak gimana sih dalam setahun di sana gitu. Oh, Oke. Suka dukanya nih. Jadi Nah. suka dukanya. Banyak sukanya atau banyak dukanya? Banyak banyak sukanya. sekali dong. Kalau terutama duit. Berarti kamu disuka, Oke. aku yang jelasin duka. Biar kebahagiaan. Jadi- Kayak wah suka duka kalau Bali bilang. suka jadi working holiday visa itu pertama yaitu kita bekerja di sini gajinya 4 kali lipat di Indonesia. Wow, 4 kali Wow. lipat. 4 kali lipat. dalam sehari kan? Masih bisa nabung nggak Sehari, itu? cuy. Masih bisa nabung? Wow, dapurnya kelebihan. Kalau semua ditabung? Gemuk nggak dimakan sama Pak. Makanya kurus-kurus ya. Jadi kita dapat kerja dan gaji yang cukup banget. Berapa sih seminggu berapa sih Aduh, per jamnya? oh. Iya dong, Jadi- sebutin. Jadi kalau itu yang paling minimal Normal lah, lah, normalnya normal itu seminggu bisa dapat 8 juta, $800. Oke. Itu yang paling Tapi pernah minimal kalian ya, dapetin minimal. paling tinggi dalam seminggu berapa? Yang paling tinggi itu kita dapat 1.600. 16 juta hampir 17 juta guys. Itu Per minggu? Iya, cuma kerja 6 hari. Oh, oke. Bayangin Oke. guys. Kalau kerja 4 hari itu cuma dapat 800. Oke. Jadi 4 hari kerja, 3 hari kita holiday guys. Nice. itu sukanya tuh dapat kerja, dapat holiday, Teman-teman dapat banyak. teman baru. Jadi kita bisa bertukar pengalaman kayak pengalaman mereka menjadi kerja di mana gitu kak di meat factory, farm, di Outback. outback itu juga. Jadi seru banget deh ketemu teman-teman baru tuh. Wow. Jadi Yeah. kita lebih tahu dunia itu kayak gimana sih Iya, gitu ya. open minded lah ceritanya gitu Iya, di sini. iya. Dan dukanya gimana Gung? Oh, kalau dukanya sih untuk anak-anak WHP sendiri tuh dukanya tuh
kita harus seperti backpacker ya, berpetualang gitu. Soalnya untuk farm sendiri nih, kita kan pernah kerja di farm. Farm tuh ada seasonalnya. Jadi ada musim buah-buahnya atau sayur-sayurannya. Jika musim pertama udah selesai di sini, mau nggak mau kita harus pindah ke state lain ataupun ke daerah lain, nyari musim buah yang lain. Oke, berapa lama itu kalian boleh tinggal di satu state? Jadi di satu tempat kerja nih, satu company, totally kita paling lama bisa kerja di sana selama 6 bulan. Tapi during COVID-19? Kalau during COVID-19 ini kita bisa kerja selama yang kita bisa. Oke. Dan tentu juga ada beberapa yang namanya, yang saya tahu sekarang teman-teman beberapa ada yang ambil visa COVID-19. juga. Jadi yang nggak bisa pulang bisa apply visa COVID-19 dan mereka bisa extend selama 1 tahun. Setelah itu pulang? Setelah itu pulang berubah ataupun boleh berubah status visanya jadi ya. student ya. Terus duka yang kedua ya, ada beberapa mungkin bisa dibilang farm nakal ya. Jadi beberapa teman pengalaman cerita juga ke kita, mereka tuh ada yang dibayar mungkin under normalnya, tapi kerjaannya lebih banyak ketimbang orang-orang yang normal. Jadi mereka kadang suka cerita, saling sharing lah sama kita nih. Bertukar informasi. Bertukar informasi itu penting di sini guys. Jadi biar kita tahu juga kan, oh berarti tempat ini kita tahu nih gimana nih gini-gininya. Jangan deh kesini, berarti orang-orang Indonesia udah dikasih tahu di grup, kita buat grup bareng kan. Buat komunitas-komunitas. Komunitasnya apa? Bisa dikasih tahu nggak nih? Oh ya, komunitas kita di Indonesia adalah untuk di Facebook WHV 462 Indonesia, dan untuk di WA kita punya banyak ya Bunga? Iya, banyak. Nanti ditulis ya. Oh, nanti ditulis sama Bung Deda ya. Oke. Jadi Dalam deskripsi. bagaimana tanggapan Bapak yang dibilang sama Indra tadi? Ada banyak farm yang mengerjakan working holiday di underrate dan juga mereka Payslip itu payslip payslip palsu dikasih dia. Oh, Jadi kalau oke. mau apply untuk second year itu mereka nggak bisa jadinya. Jadi membuang waktu mereka. Ya, tentunya kalau ini kan ini urusan bisnis mereka ya. Tentunya harus dilaporkan kepada otoritas yang Australia agar mereka bisa mencatat dan menindaklanjuti laporan itu. Tapi tentunya yang paling penting adalah harus dibuktikan, harus ada bukti bahwa itu terjadi pelanggaran, ya, pelanggaran. Saya kira pemerintah Australia akan responsif untuk menangani itu. Oke. Ngomong-ngomong nih, kalian tertarik nggak sama teman-teman dari negara lain? Pernah jatuh cinta dengan teman-teman WHV misalnya? Ini ceweknya nonton, pacarnya nonton. Pribadi, sorry pribadi. Saya sih menjaga perasaan pacar saya, Pak. Oh iya, bagus. Menjaga di depannya, di belakangnya. Belakang. Si Indra. Aduh. Indra ada Indra pengalaman ini, bagus. asal Bapak tahu nih, Indra ini seorang cowok yang diidam-idamkan, Pak. Oh gitu. Didam-idamkan oleh Wanita negara. Kenapa? Kelebihannya apa? Gali kelebihannya nih. Lihat nih dari postur. Oh, ketampanan. Badannya kan Mana kekar? Oke, karena ketampanan dan juga mungkin kebaikan hati dan kantongnya gimana? Sama orangnya humoris, Pak. Oke. Jadi kan tuh suka sama cocok humoris. Ya karena di sini kan tegang ya, karena nggak dapet hiburan. Begitu humoris, wah. Karena emang kalau di tempat kerja emang saya suka bikin orang lawak gitu. Jadi ya suasananya nggak tegang. Under pressure kan biasanya kerja tuh under pressure, jadi satu orangnya yang favorit ya. Oke. Jadi misalnya contoh nih, weekend tuh pasti beberapa orang tuh nanyain saya ngapain weekend. Rata-rata ada beberapa cewek dari Vietnam nanyain, ada beberapa yang dari Jepang juga. Saya bilang aja saya cuma di rumah. Kadang mereka pengen ngobrol gitu ke rumah kan, ya udah main aja ke rumah kayak gitu. Cuman belum ada hubungan ya guys, cuman teman aja. Tapi pribadi tertarik sih. Tertarik. Tapi yang paling penting network itu harus tetap dijalankan karena itu membuka kesempatan banyak hal. Iya. Di sini kalau hidup introvert namanya, rugi sendiri. Ya rugi sendiri. Benar-benar Ya. rugi sendiri. Jadi kita harus benar-benar memperluas relasi. Iya. Karena ini kesempatan dan ini nggak bisa didapatkan oleh setiap orang dan ini kesempatan tidak tiap waktu kita dapat ya. Oke guys, sekian dulu dari video kita dan juga terima kasih banget dari Bapak Pak Heru. Terima kasih sudah menyempatkan mampir ke Wisma Indonesia. Sangat-sangat bangga kita guys dengan diri kita. Nggak tahu mimpi apa semalam. Terima kasih juga udah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang ditanyakan oleh subscriber saya dan juga pertanyaan dari dari teman-teman kita yang Working berada di Holiday Indonesia. Visa Indonesia.
Terima kasih juga buat Li Gumai yang sudah ngajak kita di Sydney jadi tour guide kita di Sydney guys. Jadi jangan ragu sama dia untuk jadi tour guide. Tour guide sih. Nanti pada minta jadi tour guide. Dan juga untuk anak-anak working holiday visa Indonesia bisa juga klik linknya di bawah di descriptionku, itu untuk perlindungan anak-anak working holiday visa Indonesia Pak ya. Iya. Yang sudah berada di Australia. Ya, itu ntar saya cantumin di description. Dan juga jangan lupa juga komen apa yang kalian kurang tahu tentang Australia. Juga bisa chat si Bapak ini. Ardana Gumai guys. Dan juga jangan lupa subscribe channel ini di Lidas TV, dan juga aku akan ngupload video tentang working holiday visa lagi. Jangan lupa juga kita di perwakilan Republik Indonesia di Sydney ada Indonesia in Sydney, KJRI Sydney di Australia. Klik subscribe di YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram. website. Instagram juga. Pokoknya dicek semuanya guys. Semua di subscribe. Oke. Thank you guys. Salam Sudah sehat, watching sukses kami. selalu. Bye. Seorang pekerja keras tapi baik hati. Dan juga para idola para wanita antar negara.